والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hari ini, hari Jumat, di Jumat pertama bulan Ramadan, kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya dalam karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira. Kegembiraan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik, lebih besar pahalanya dan kebaikannya dibandingkan apa yang orang-orang kafir kumpulkan dari dunia ini. Jadi kita disunahkan untuk bergembira, terutama ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkhusus kita mendapatkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Ramadan. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan 20 menit paling lama, nanti sisanya kita tanya jawab kalau ada yang perlu kita berdialog untuknya. Yang pertama, izinkan kami untuk menyebutkan satu atau dua hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita sama-sama mempelajari. Sebentar kita akan menggunakan khutbah Jumat, jadi kita siapkan untuk tanya jawab. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan beliau mensahihkan hadis tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Dalam riwayat yang lain, "Qad adhallakum syahru Ramadan syahrun mubarak." Sungguh kalian telah kedatangan. Dalam riwayat, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu fihi siyamah. Allah mewajibkan berpuasa di dalam bulan tersebut. Wa ja'ala qiyama lailihi nafilah. Dan Allah menjadikan qiyamul lail di malamnya menjadi nafilah, menjadi ibadah tambahan. Man amila khaslatan min khusalil khair kana lahu ajr atau kaman adda faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melakukan satu amalan kebaikan, satu amalan sunnah, maka dia mendapatkan ganjaran pahala seperti melakukan sebuah kewajiban. Wa man adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melakukan satu atau menunaikan satu kewajiban, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan 70 kali sebuah kewajiban. Fihi lailatun
khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam itu, sungguh telah diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Hadis ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan banyak pelajaran secara umum bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berlipat ganda, sampai 70 kali lipat untuk sebuah penunaian akan sebuah kewajiban. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa Allah membuka peluang-peluang yang sangat banyak untuk kita sekalian melakukan kebaikan-kebaikan. Wa rabbukum yakhluq wa rabbuka yakhluqu ma yakhluqu wa yakhtar. Dan dialah Allah yang menciptakan dan memilih. Di Allah pilihkan untuk kita, khususnya kaum muslimin, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang kita melakukan amalan yang sedikit, pahalanya berlipat ganda. Itu yang pertama secara umum. Yang kedua, kita mundur ke belakang di teks pertama bahwa sungguh kalian telah dinaungi sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita tahu bahwa berkah itu definisinya adalah sesuatu yang berkembang, tumbuh, dan dia banyak. Maka kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini sangat banyak, sangat melimpah. Saya selalu ingat ada petuah atau nasihat orang tua kita dahulu, dan ini perlu untuk selalu kita ulang-ulang, saling mengingatkan. Orang tua kita dahulu sering bilang begini, sebenarnya ini antu saya lepas salah di bawah lalang kita lasat dari Illinois. Ada sebenarnya satu pasal atau satu poin penting yang selalu kita cari dan harus kita dapatkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Apa itu? Barakat natalasa, keberkahan hidup ini. Nasabapuna barakat kinja talasa ka elajuk. Kalau hidup ini sudah berberkah, dinaungi keberkahan dari Allah, maka hidup ini akan lancar, mudah. Bukan berarti tidak ada masalah. Akan selalu ada masalah dalam kehidupan, tetapi kalau hidup kita sudah berkah, insya Allah dia akan mulus, mudah selesai. Karena yang jelasnya semua orang pasti ada masalahnya, pasti ada masalah. Ada masalah tak? Kalau tidak ada masalah tak, sebentar selesai pengajian saya bikinkan di masalah. Pasti ada masalahnya. Namun hidup ini kalau sudah dinaungi oleh keberkahan dari Allah, maka dia akan mudah. Nah, sekarang Allah siapkan kita satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, untuk itu salah satu kiat untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam bulan Ramadan adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Terutama tentu selain yang kita sering kenal di waktu sujud, ketika sebelum salam, di antara adzan dan iqamah, dua tempat yang sering dilalaikan orang di bulan Ramadan untuk berdoa, yaitu ketika sahur dan ketika sebentar lagi berbuka puasa. Ketika sahur, kalau sahurnya jam 3, wah cepat. Dia lupa untuk berdoa, pergi tidur lagi atau tunggu-tunggu waktu nonton TV, dan ini sangat-sangat melalaikan. Disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau masih ada waktu sampai setengah jam, pergi sholat saja lagi, atau duduk-duduk sambil berzikir dan banyak-banyak menghadap ke atas. Keren. Kenapa nak malam sudah Ramadan ini masih malas-malas, kurasa baca Quran. Itu dipikirkan, lalu baca doa, ya Allah berikan saya kesehatan, berikan saya kekuatan,
supaya bulan Ramadan ini harusnya lebih sehat dan lebih kuat untuk beribadah. Nah, itu. Jadi banyak-banyak baca doa, dan jangan sampai kita terpengaruh oleh kata-kata sebagian mubalik. Saya pernah ditanya ibu-ibu, dia bilang, katanya kalau kita berdoa itu Ustaz, tidak boleh banyak-banyak. Kalau masuk sunnah, dia bilang, pernah pala doa kita kisentoi kalian tahu diri juga katanya kalau baca doa. Kalau sedikit disembahyang, tak sedikit tahu mau dibaca doa. Bukan begitu. Rasulullah sendiri bilang, "Aktsiru minad du'a fa innaka tad'u rabbak." Kalau baca doa, berdoa yang banyak. Doa yang banyak karena kau sedang berdoa meminta kepada yang maha luas rezekinya. Orang yang membatasi doanya itu berarti membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi banyak-banyak berdoa. Doa yang selalu ingin kita sama-sama ulang-ulangi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Syekh Nasruddin Al-Albani memberikan komentar tentang doa ini, bahwa seandainya katengasan ini Pak, kita ini semua selalu membaca doa ini, ya, insyaallah hidup kita penuh dengan keberkahan. Yang di penjelasan itu Syekh Al-Albani mengatakan doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah setelah berwudu. Dalam riwayat yang lain, penjelasan yang lain, Rasulullah sering membacanya ketika sujud. Apa itu? Sederhana saja. Allahumma ghfir li dzambi wa wassi' li dari wa barik li fi ma razaqtani. 3 saja. Kalau sudah begini, insyaallah kata beliau, ya, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Allahumma ghfir li dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Wa wassi' li dari, luaskan rumahku. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkahilah rezeki-rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Luar biasa. Kalau dosa kita sudah diampuni, lapang dada. Itulah sebabnya Rasulullah menyambung, wa wassi' li dari, luaskan rumah. Bukan berarti rumah itu harus seluas lapangan sepak bola, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Tapi luaskan rumahku artinya luaskan hatiku memiliki rumah, sekalipun dia gubuk bambu. Ya, istilahnya orang gubuk berbayang istana. Dia gubuk tapi berbayang istana. Ya, alhamdulillah, semua serba dekat. Seperti janji seorang laki-laki ketika hendak menikahi seorang wanita, dia janji sama calon istrinya, insyaallah dek, nanti kalau saya menikahi kamu, saya akan membuatkan kamu rumah yang semua serba dekat. Bagus gitu. Dia kira serba dekat, dekat ke mall, dekat kemana. Ternyata betul serba dekat. Nah, bilang istrinya setelah menikah, yang mana aja maksudnya ini rumah serba dekat? Nah iyalah, dekat. Dari rumah ke dapur, dari kamar ke dapur dekat, dari kamar ke WC juga dekat. Semua serba dekat. Iya. Sekalipun begitu, luas hati Pak. Luas. Itu yang perlu. Wassi' li dari wa barik li fi ma razaqtani, berkahilah semua rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Maka dia akan baik. Itu bagian pertama dari rentetan hadis tadi. Kemudian kita lihat berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wa ja'ala as-siyama faridah, dan Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai sebuah kewajiban. Nah, poin ini perlu kita bahas sama-sama. Saya sampai tadi malam masih cari-cari satu jalan keluar dari sebuah permasalahan, yaitu bahwa puasa wajib dipenuhi oleh setiap kaum muslimin. Kalau kita buatkan pertanyaan, bagaimana dengan orang yang pernah meninggalkan puasa, tidak puasa berpuluh-puluh tahun, setelahnya dia sibuk dan dia tidak terlalu banyak belajar agama, nanti di umur 70 tahun ya dia tobat, istilahnya hijrah. Bagaimana dengan puasanya yang lampau-lampau itu? Ulama kita mengatakan bahwa puasa wajib dibayar.
wajib dibayar. Beda dengan sholat. Berdasarkan salah satu hadis yang sering dikemukakan adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, sekalipun kelihatannya secara khusus dia untuk perempuan, tapi dia umum. Umirna biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk membayar atau mengqadha puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Nah, dari sini memberikan petunjuk bahwa orang yang tidak pernah salat ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lalu dia tobat, sadar untuk salat lagi, maka yang paling kuat itu tidak perlu dia mengqadha salatnya. Karena memang berat. Bisa dibayangkan bahwa kalau dia 30 tahun tidak sholat, 1 tahun itu 360 hari kali 5 1800 kali 30, woi banyak sekali Pak. Dia harus mengulang-ulang terus sholatnya, habis waktunya untuk dia sholat. Jadi alhamdulillah pendapat yang paling kuat memang bahwa sholat itu tidak diqadha, apalagi kalau fatwa Majelis Ulama Saudi, orang yang tidak sholat apalagi sengaja itu dianggap kafir. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka dia kafir. Maka ketika dia sadar, maka dia tidak perlu untuk membayar mengqadha sholatnya. Ya, alhasil bahwa itu salah satu sebabnya karena memang berat untuk mengqadha salat. Adapun puasa dia lebih ringan. 30 tahun berarti 30 kali 30 900. Dia salat bisa pelan-pelan, dia puasa pelan-pelan. Yang jadi masalah adalah apakah orang yang ketika dia sudah umur lanjut lalu utang puasanya banyak, apakah dia membayarnya atau mengqadhanya dengan berpuasa, atau dia membayar fidyah. Poin ini yang sampai tadi malam saya cari-cari terus, cuma isyarat-isyarat saja bahwa dia dihukumi orang yang telah melakukan dosa, maka dia harus banyak-banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tidak membayar fidyah. Tetapi sebagian penjelasan dia bersedekah. Tapi ada satu isyarat bahwa dia membayar fidyahnya. Jadi 900. Wallahu a'lam. Tapi saya masih ragu apakah memang harus membayar fidyah. Alhasil itu akan menjadi bahan kajian, dan insyaallah kami akan cari terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini yang perlu untuk kita pahami, dan alhamdulillah sudah sering disampaikan pernyataan Rasulullah dalam rentetan hadis itu, bahwa Rasulullah mengatakan wa ja'ala qiyama lailihi nafilah, dan Allah menjadikan qiyamul lail pada malamnya, melakukan qiyam pada malamnya itu adalah sebuah sunnah, ya, sebuah sunnah. Nah, kita alhamdulillah di masjid ini sudah sering mendapatkan penjelasan bahwa hadis Rasulullah SAW sangat jelas ketika mengatakan man qama ma'al imami wa la yansarifu hatta yansarifa al-imamu kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam bersama imam, maksudnya salat tarawih salah satunya, ya, dia bersama imam salat berjamaah salat tarawih, maka jika dia ketika dia salat sampai selesai bersama imam, maka dia akan dicatat sebagai orang yang salat malam sepanjang malam. Nah, ini adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita rata-rata di masjid kita ini di Sulawesi Selatan di Indonesia pada umumnya salat tarawih setengah jam saja, ya. 40 menit paling lama, itu sudah mendapatkan pahala sama dengan salat malam sepanjang malam. Ya. Banyak sekali pahala, sebab dalam hadis yang lain barang siapa yang salat Isya berjamaah, dia tercatat sebagai orang yang salat malam setengah malam. Jika dia salat subuh lagi berjamaah, maka dia dicatat sebagai orang yang melakukan salat malam sepanjang malam. Nah, itu berlipat-lipat ganda, dan ini yang perlu yang disampaikan kepada masyarakat kita untuk
menyelesaikan sholat tarawihnya bersama imam sampai witir, sampai witir. Tidak usah istilahnya kenapa pulang? Ya Ustaz, witir, saya mau witir di rumah. Itu cie. Sholat witir di rumah, baru sebentar pulang menonton. Itu berbahaya. So, sekarang acara televisi 24 jam. Banyak tahu nih acara bilang religi apa religi, itu bikin apa orang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya sholat saja bersama imam sampai selesai. Lalu kalau nanti tengah malam masih bangun, alhamdulillah sholat saja lagi. Yang penting tidak berwitir ya setelahnya. Bagian terakhir yang perlu sama-sama kita pelajari adalah nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang juga dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud, bahwa beliau mengatakan, dan ini berhubungan dengan bulan Ramadan, beliau mengatakan, ibhath an qalbika fi thalathati mawatin, carilah hatimu pada 3 tempat. Ya, cari hatimu pada 3 tempat. Yang pertama, inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran, au inda sima'i, atau ketika mendengarkan Al-Quran. Cari hatimu di situ. Apakah ketika kita baca Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita mendapatkan pelajaran, hati kita semakin, iman kita semakin bertambah atau tidak? Lalu beliau menyambungnya, fa illam tajid, kalau kau tidak dapat hatimu ketika baca atau mendengarkan Al-Quran, fa inda majalisiz dzikr, adalah ketika kita berada di majelis zikir, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian dan seterusnya. Ketika berzikir kepada Allah, kau dapatkan hatimu atau tidak? Kalau tidak dapat, cari di tempat yang terakhir, yaitu ketika sedang bersendiri, sedang duduk berpikir atau apa segala macam. Kalau tidak dapat, mumpung bulan Ramadan. Kalau tidak dapat di 3 tempat itu, fatlub qalban akhar fa inna laisa laka qalbun. Kalau tidak dapat hatimu pada 3 tempat, ketika baca Quran tidak dapat, hambar. Ketika berada di majelis zikir tidak dapat, berarti hatimu hambar. Ketika sedang sendiri tidak dapat juga, kau banyak-banyak minta doa kepada Allah, minta hati yang baru. Karena sekarang kau lagi tidak punya hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 hal dalam satu rentetan ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca turun ayat itu sampai ke bawah, sampai ayat di sebelahnya, semuanya bicara tentang puasa. Tapi ada satu ayat, nakana mengkasar kata cipiki, ada ayat yang terjepit. Apa itu? Tentang doa. Tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka hamba-hambaku itu, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah aku dekat. Itu berhubungan dengan doa. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang berhubungan dengan Quran, berhubungan dengan doa. Maka cari hati kita di situ. Kalau sudah tidak dapat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lebih baik, yang lebih suci, yang dengannya mudah-mudahan itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pengantar Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran tidak bertambah imannya, tidak tenang juga, maka cari hati di tempat lain. Yang ketiga itu lagi sendiri, masa tidak mendapat hatimu di situ? Lagi sendiri, ya Allah. Atau lagi bercermin, kan sendiri tuh, bercermin sendiri. Ini makin banyak, sudah mulai putih jenggot. Ya. Lewat di sebuah tempat yang di sini dulu teman saya,
sudah mati. Ya Allah. Bapak-bapak tahu Ustadz Syuaib yang alumni Libya itu. Kemarin diberitakan lagi sekarat. Ya Allah, sekarang bagaimana keadaan? Lebih muda dari kita sudah meninggal. Ya Allah, kemana? Anak-anak di rumah dimarahi atau tidak dimarahi, tetap besar. Itu berarti kita semakin tua. Itu memberikan pelajaran-pelajaran bahwa ada itu Pak, kalimatnya orang Makassar bagus sekali dulu. Orang-orang tua sering mengucapkannya. Kalau sudah azan di masjid, abang sentawar masih tua mirama. Ramang yang disebut, tapi sebenarnya kita menamatkan sebab sangat kurang baik kata para ulama kita. Ada orang Islam yang istilahnya levelnya sudah sering ikut pengajian, tapi dalam 40 hari tidak tamatkan Al-Quran. Kalau tidak 40 hari, 4 bulan lah ya. 4 bulan sudah menamatkan. Maka sekarang bulan Ramadan kita baca Quran satu untuk kita siapkan untuk bisa menamatkan minimal 1 kali. Sisanya kalau kita lagi di tembok masjid, lihat-lihat diacak saja Pak, baca Quran yang ada terjemahannya. Kenapa ini terjemahannya kayak begini nih? Apa maksudnya ini? Dari situ kita bisa dapatkan pelajaran. Iya Pak. Allah. Terakhir, ya. Berapa? 23 ya. Oh, dia tidak kah? Dia 8 itu dia berhenti 8 itu tidak 3. Dia langsung 8 itu berhenti sebentar. Kemudian nanti dia lanjut jadi 23 nih. Begitu nih. Sepertinya jalan keluarnya kalau memang kita tidak sanggup untuk 23 di situ. Karena hukum asalnya mengikuti teks hadis itu selesai bersama imam. Berapa rakaat pun yang dilakukan dan berapapun imamnya. Karena biasanya 2 imamnya. Kita sanggup 23 atau 11. Biasanya maunya yang santai, yang pendek, tapi datang di masjid yang 11 rakaat. 8 tambah 3 yang imamnya satu ayat. 1 ayat selesai. Begitu ya. Dari jalan keluar lain kecuali itu. Ada yang mau dibilang? Iya silakan.